Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, selamat datang di perkuliahan terakhir saya di pemrograman objek 2, yaitu masuk ke materi thread. Belum multi trading ya, tapi masih thread. Ini adalah materi kita terakhir. Jadi dari awal itu grafik ya, dari Java grafik sampai ke thread, ini adalah materi kita untuk UAS. Dan seluruhan materi PO1, PO2 itu dipakai untuk tugas besar gitu ya. Baik, thread, apa itu thread? Jadi sebenarnya eh, pemrograman biasa ya. Jadi pemrograman biasa itu kan sifatnya sekuensial. Jadi sekuensial artinya aplikasi dikerjakan mulai dari baris pertama gitu ya, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan seterusnya gitu ya. Nah, biasanya ketika program mengeksekusi ya, baris-baris program itu dia akan membentuk suatu proses ya, jadi suatu kubah gini. Nah, di mana kubah ini akan memiliki resource sendiri, bukan kubah apa namanya, eh, scope ya, ada scope eksekusi di mana scope eksekusi ini akan memiliki akses sendiri ya, maksudnya kan dia memiliki privilege sendiri untuk prosesor dan hardware yang lain. Artinya nanti kalau kita punya CPU di sini gitu ya, kemudian di sini kita punya RAM, di sini kita punya ada resource gitu ya. Nah, maka para hardware ini nanti akan memiliki resource masing-masing untuk menjalankan satu proses ini. Nah, sebenarnya ketika teman-teman membuat main program atau program utama dalam Java ya, public static void main, itu terbentuk suatu thread, tapi hanya satu thread gitu ya. Jadi setiap alokasi memori itu ditujukan untuk satu proses, di mana kalau di dalam Java sendiri proses ini ada di dalam yang kita sebut Java virtual machine gitu ya. Nah, dengan adanya thread kita bisa membuat dua proses atau dua program atau dua eksekusi sekaligus ya secara paralel. Jadi paralel. Jadi di sini kita bisa buat lagi satu proses yang mengeksekusi beberapa baris program dan seterusnya. Nah, di mana dia juga nanti akan memiliki apa namanya? Memiliki privilege sendiri untuk diakses oleh para hardware ya, para hardware yang ada di laptop. Nah, dan kedua ini akan dilaksanakan secara bersamaan ya, secara paralel. Nah, itu kita namakan dengan thread. Jadi thread itu adalah proses di mana di dalamnya itu mengeksekusi baris-baris program, ya lalu dia akan berbarengan dengan proses yang lain yang ada pada suatu thread. Jadi kalau kita deklarasikan suatu kelas dengan thread, artinya kelas itu nanti ketika dijalankan, dia akan membentuk suatu resource sendiri, suatu kubah sendiri, di mana kubah itulah yang nanti akan mengeksekusi baris program itu. Ya. Nah, ketika ada thread yang lain, maka thread itu nanti akan membentuk suatu kubah juga dan ini independen ya. Jadi yang bawah ini tidak akan mempengaruhi yang di atas dan yang di atas pun tidak akan mempengaruhi yang di bawah. Jadi masing-masing proses itu ya, ini kita gambarkan lagi bulat-bulat gitu ya. Itu memiliki resource yang independen dan mereka tidak saling bertabrakan. Ya. Nah, dalam aplikasi sebagai contoh kita punya browser, misalnya Windows Chrome. Kan kita bisa open new tab yang banyak. Nah, setiap tab itu artinya dia akan membuka suatu halaman, di mana halaman itu adalah suatu cerminan dari suatu thread, ya. Misal saya buka tab satu isinya video YouTube. Video akan tetap berjalan, lalu saya pindah ke tab 2 isinya musik. Musik juga akan tetap berjalan, walaupun nanti browsernya saya minimize, atau saya berpindah ke tab yang lain. Oh ya, nanti suaranya nyampur ya tentu saja. Lalu saya buka tab yang lain, saya buka game, misalnya game online dan seterusnya, maka segala sesuatu itu memiliki thread-nya masing-masing. Dan tidak akan mengganggu antara suatu thread dengan thread yang lain. Dan itu semua diatur oleh operation system. Gitu ya. Nah, dalam Java, kalau biasanya kita eksekusi thread itu di public static void main, maka sekarang main programnya itu bisa kita buat banyak dengan cara mengimplementasikan thread. Gitu ya. Nah, nanti ada kelas yang mengimplementasikan thread, apakah nanti thread itu akan mengeksekusi kelas yang sama ataupun thread itu akan mengeksekusi kelas yang berbeda, itu tergantung dari
kita maunya seperti apa. Ya, jadi di sini bahasan kita adalah thread, dasar thread sama beberapa kelas thread ya. Nah, bagaimana cara membuat kelas thread? Ya, ada dua sebenarnya cara menurunkan kelas thread. Yang pertama dengan mengextend thread, gitu ya. Jadi ketika kita bikin kelas, misalnya kelas mahasiswa gitu ya, public mahasiswa atau public kelas mahasiswa extend thread, maka threadnya kita extend. Artinya kita melakukan inheritance. Jadi kelas mahasiswa itu inherit ke thread, gitu ya. Atau kita bisa mengimplementasikan interface runnable dengan cara ya sama public class mahasiswa implement runnable. Nah, bedanya apa? Kalau extend thread artinya kan thread itu adalah kelas induk. Kita extend ke kelas mahasiswa. Maka dari kelas mahasiswa itu kita tidak bisa extendkan lagi ke bawah. Artinya kita nggak bisa bikin kelas mahasiswa D3 extend mahasiswa. Nah, seperti itu nggak boleh. Karena sudah di-extendkan. Kalau interface bisa, gitu ya. Karena dalam bahasa Java sendiri tidak membatasi berapa banyak interface yang akan diimplementasikan ke dalam satu kelas. Jadi interface itu kan implement ya. Jadi bisa jadi kita bikin gini, public class mahasiswa D3 implement extend mahasiswa implement runnable. Nah, misalnya gitu ya. Jadi di kelas mahasiswanya itu tidak ada thread-nya, tapi ketika kelas mahasiswa itu diturunkan ke mahasiswa D3, kemudian dia diimplementkan runnable untuk dieksekusi kelas itu ke dalam suatu thread gitu ya. Nah, ada dua cara implementasi dari thread. Kalau yang saya sebutkan yang pertama tadi itu namanya asinkronus. Jadi setiap baris kode ya dieksekusi aja gitu ya. Misal saya punya 3 baris kode nih, ya. Baris pertama nge-assign nilai A. Misalnya di sini saya bikin aja deh ya. Ya, baris pertama nge-assign nilai A. Misalnya A diisi dengan 5 misalnya. Baris kedua B diisi dengan 3. Baris ke terakhir itu C adalah A ditambah B misalnya. Nah, kalau thread itu diimplementasikan secara asinkronus, maka ketika A diisi dengan 5 ini berjalan, ya tanpa menunggu apakah A itu sudah selesai gitu ya diisi dengan 5, itu B diisi dengan 3 juga bisa dilanjut. Ya. Lalu C sama dengan A plus B itu juga bisa dilanjut. Ya, sehingga kalau misalnya hasil C itu kita keluarin, bisa jadi suatu saat kita eksekusi hasilnya 8. Ya. Atau kita eksekusi ternyata hasilnya 3. Karena mungkin ketika A-nya di-assign 5, itu prosesnya lebih lama daripada B di-assign 3. Gitu ya. Atau bisa jadi 5, atau bisa jadi 0. Karena A dan B-nya belum sempat di-assign, C udah dieksekusi A plus B, di mana A plus B itu kita isi secara default nilainya 0 gitu misalnya. Nah, itu adalah asinkronus ya. Kalau sinkronus berarti ya udah dieksekusi satu baris ini sampai dia selesai, baris kedua baru dieksekusi ya jadi ditungguin. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu adalah sinkronus thread ya. Kalau asinkronus thread berarti dia tidak menunggu suatu baris kode itu dieksekusi. Jadi ketika kelas thread itu nanti kita eksekusi, ya udah dieksekusi aja, dia akan membentuk kubah tadi ya, membentuk suatu proses tadi yang independen. Kemudian aplikasi Java kita akan membaca di kelas yang di bawahnya. Terus saja. Jadi dia tidak akan menunggu eksekusi thread itu selesai atau tidak. Jadi dia tetap akan membaca secara sekuensial baris per barisnya. Oke, jadi seperti itu. Nah, mengapa menggunakan thread? Karena mungkin kita memang membutuhkan suatu proses aliran yang multi processing ya, multi proses. Contohnya misalnya aplikasi chatting atau aplikasi produser dan customer itu juga sama kayak aplikasi conversation lah gitu ya. Di mana si aplikasi chatting itu ya si pengirim dan si penerima itu sama-sama bisa mengirimkan atau bisa menerima chatting dalam waktu yang bersamaan. Ya, jadi dia sifatnya asinkronus. Jadi maksudnya gini, saya lagi ngetik chatting di aplikasi,
Sebelum saya tekan enter, ketika teman lawan bicara saya sudah mengirimkan chatting, itu langsung bisa masuk di layar monitor saya, ya. Lalu kami bisa berkomunikasi dua arah tanpa harus saling menunggu. Nah, kalau sinkronus dia saling menunggu. Jadi saya kirim dulu, dia baca, dia tulis, dia bales, dia kirim ke saya, baru saya lihat, saya baca, saya kirim dan seterusnya. Itu gantian. Ya, proses sinkronus itu sama kayak kalau kita pakai HT zaman dulu ya. HT itu kan kita harus gantian ya, gantian frekuensinya. Jadi kalau mau berbicara dia gantian. Nah, kalau misalnya asinkronus maka kita implementasinya seperti aplikasi chatting gitu ya, atau aplikasi telepon di mana si pengirim dan si penerima itu bisa jadi berbicara secara bersamaan dalam satu waktu yang sama. Jadi tidak harus bergantian. Jadi proses mengirim dan proses menerima informasi itu bisa dilakukan secara bersamaan. Oke, nah contohnya itu adalah operation system ya. Itu bisa menghandle multi-thread atau kalau kita mau bikin aplikasi di Java itu juga mendukung untuk multi-thread atau mendukung thread. Nah, ini ilustrasi yang lain ya. Jadi ini adalah proses atau program yang dieksekusi secara sekuensial. Kalau public static void main itu biasanya satu kali aja, dibikin satu satu kubah tadi gitu ya. Kemudian independen dieksekusi. Kalau multi thread itu atau thread itu kita bisa eksekusi secara bersamaan seperti ini. Nah, thread itu ada beberapa state, di mana state dari thread ini sebenarnya bisa kita tampilkan ya ke menggunakan public static menggunakan system.out.print. Ya, kalau ingin melihat sekarang state yang lagi dikerjakan itu seperti apa? Misalnya saya bikin thread gitu ya, dalam suatu kelas yang di extend thread atau implement runnable tadi. Saya eksekusi ya. Nah, saat saya eksekusi, saya pengen tahu status dia itu apa. Nah, status dalam thread yang dieksekusi itu ada 5. Yang pertama, thread-nya itu sedang berjalan atau running. Jadi thread-nya itu sedang dieksekusi dan sedang dikontrol oleh CPU kita, gitu ya. Yang kedua, thread itu statusnya adalah ready to run, artinya siap dieksekusi, tapi belum, gitu ya. Yang ketiga itu resume. Ya, resume itu statusnya adalah ketika dia berhenti, ya. Nah, dia dilanjutkan kembali, itu adalah resume. Lalu ada suspend. Suspend itu hanya berhenti sementara. Apabila nanti statusnya kembali lagi ke resume gitu ya, ke status nomor 3, maka dia akan menjalankan thread yang sama. Kalau block, maka dia menunggu resource yang tersedia. Nah, gitu ya. Jadi ada 5 status yang kita bisa tampilkan ya saat suatu thread dieksekusi. Jadi misal saya punya suatu kelas yang implementasinya thread, ya runnable atau di extend thread, kita asumsikan kelas itu dieksekusi selama 5 detik misalnya. Kemudian setelah dieksekusi di baris pertama, di baris kedua kita mau lihat status dia itu sekarang apa. Nah, kita bisa eksekusi. Atau di dalam kelas thread tadi kita bikin metode yaitu cek status. Nah, jadi misalnya setiap detik kita cek statusnya apa, maka kita tinggal for 1 sampai 5 misalnya gitu ya. Atau nanti kita bisa beri wait ya. Jadi di thread itu juga ada wait, ada sleep ya. Ada statusnya sleep. Sleep itu artinya thread itu nanti menunggu, ya menunggu untuk dieksekusi. Kemudian kalau waktu sleepnya habis dia bisa eksekusi. Nah, ini adalah contoh step ya dalam penjelasannya di UML diagram. Jadi pertama itu thread dibuat new. Ya, ketika thread dieksekusi statusnya runnable. Nah, dari runnable ini bisanya ke waiting ya. Kalau ke waiting nggak bisa terminate, jadi harus runnable dulu baru terminate. Jadi ketika waiting nunggu dulu. Kalau udah ada sinyal maka dia akan runnable lagi. Atau statusnya bisa habis runnable langsung terminate karena threadnya udah selesai. Atau threadnya dipaksa berhenti ya karena memang eksekusi thread itu nanti beberapa di antaranya itu menggunakan try catch ya, menggunakan try catch. Atau ada sleep tadi gitu ya, yang menunggu berdasarkan waktu, ketika waktunya udah habis gitu ya, maka dia akan statusnya runnable lagi lalu terminate. Kalau thread udah di terminate, maka thread itu sudah di close, tidak dieksekusi lagi. Nah, thread itu random gitu ya, kadang-kadang dieksekusi secara random. Tapi kalau kita ingin tetapkan prioritas, threadnya itu bisa aja dengan menambah beberapa atribut dalam
metode priority. Jadi metode yang ada pada thread itu sifatnya statik. Statik itu artinya thread itu tidak perlu diinstansiasi jadi objek ya. Jadi tinggal dipanggil, misalnya tadi mau sleep, tinggal thread dot sleep. Nah, gitu ya. Kalau ini juga bisa diisi nilai prioritasnya. Misalnya thread yang prioritas tinggi itu adalah thread yang mengeksekusi kelas yang mana. Nah, contohnya gitu. Maka kita bisa set ya prioritinya. Di mana priority itu bisa kita isi angka 1 sampai dengan 10 ya. Jadi angka 1 atau angka 10, atau kita max priority aja yang maksimum, atau yang min priority yang minimum banget, jadi prioritasnya terakhir gitu ya. Atau ada yang normal antara 1 sampai dengan 9 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi misalnya contohnya gini, ada dua thread yang akan dijalankan ya. Jadi baris pertama itu dieksekusi thread yang pertama, baris kedua itu mengeksekusi thread yang kedua. Misalnya sama-sama 5 detik itu threadnya. Kemudian thread yang pertama kita setting prioritasnya nomor 5, yang kedua nomor 10 ya. Jadi dia akan mengeksekusi prioritas yang lebih tinggi dulu, habis itu kemudian mengeksekusi prioritas yang lebih rendah gitu ya. Nah, jadi yang mengontrol thread itu adalah CPU dan bisa kita switch ya, thread itu prioritasnya bisa kita switch di tengah jalan. Jadi biasanya kalau tidak kita kita set gitu ya thread-threadnya, maka CPU yang akan mengontrol mana thread yang prioritas, mana yang tidak. Jadi itu semua diserahkan pada CPU. Nah, kalau kita eksekusi class thread, ya artinya kita extend thread atau implement runnable, maka ada 8 konstruktor thread. Di mana yang pertama itu kita bisa menggunakan apa konstruktor thread biasa tanpa ada parameter. Jadi ini membuat suatu objek thread yang baru. Atau kita mau menamakan nama threadnya. Jadi thread itu bisa dikasih nama. Kalau tidak dikasih nama, biasanya cuma ada thread 0, thread 1, thread 2, thread 3, sampai thread yang keberapa itu tergantung thread yang kita eksekusi. Tapi kalau misalnya saya ingin buat nama thread untuk eksekusi penjumlahan, thread untuk perkalian, thread untuk pembagian, dan seterusnya, maka kita bisa gunakan eh, konstruktor yang kedua untuk menamakan nama threadnya. Kemudian kita bisa eksekusi yang ketiga, di mana ketika kita membuat thread, kita akan targetkan ke runnable yang mana. Jadi misalnya kita gunakan implement runnable. Kalau implement itu kan artinya harus diimplementasiin. Maka ketika thread akan dibuat, maka dia akan mengimplementasikan runnable yang mana? Runnable dari kelas implement runnable yang mana? Kita juga bisa seperti itu. Atau kita bisa konstruktor yang keempat, kita bisa set runnable targetnya, lalu kita bisa eksekusi merubah nama threadnya. Jadi mau dia implement thread, extend thread atau implement thread, sama-sama thread itu dijalankan oleh void run. Jadi di dalam kelas yang mengimplementkan runnable atau yang mengextendkan kelas extend, itu sama-sama harus wajib punya yang namanya void run. Karena yang akan dieksekusi itu adalah void run-nya ketika thread itu dijalankan. Ya, menjalankan thread tinggal panggil method start. Jadi thread.start itu menjalankan thread gitu ya. Nah, yang dijalankan itu yang mana? Apapun yang ada di method runnable pada kelas yang extend thread atau kelas yang implement runnable. Jadi ibaratnya void run itu sama kayak void main gitu ya. Nah, ketika kita panggil atau thread itu bilang start, maka yang dieksekusi itu adalah yang run-nya, yang di bagian run. Jadi kalau kita ingin menuliskan suatu proses yang terjadi pada kelas thread itu, kita tuliskan di void run-nya. Jadi void run itu wajib ada di kelas yang di extend thread atau yang diimplementkan runnable. Kalau tidak ada run-nya, kemudian thread-nya kita jalanin, dia tidak akan terjadi apa-apa. Oke, kayaknya ada konstruktor yang lain ya, ada 4 lagi, tapi ini biasanya dipakai seperti ini. Atau cuma 4 ya, saya lupa. Kayaknya cuma 4 deh, nggak 8 ya konstruktornya, cuma 4. Oke, nah ini cara untuk kita men-setting
beberapa konstanta yang ada di dalam thread. Jadi kayak tadi ada max priority, itu kan atribut ya atau konstanta yang nilainya tidak bisa diubah. Jadi tinggal contohnya gini ya, thread.max priority. Berarti thread itu kita atur max priority-nya lalu dengan method set priority gitu ya. Itu udah konstan. Jadi tidak bisa diubah lagi. Nah, kemudian ini ada beberapa metode ya yang bisa dipakai dalam thread. Yang pertama itu current thread itu akan mengembalikan suatu reference pada thread yang sedang berjalan. Jadi dia bisa ngasih tahu thread mana yang sedang berjalan sekarang. Kalau get name itu untuk mengembalikan nama thread seperti yang saya bilang tadi ada thread 0, thread 1, thread 2 dan seterusnya. Ya, kalau namanya nggak di set maka thread itu namanya otomatis default thread 0, thread 1, thread 2 dan seterusnya. Kalau di set kita bisa ganti ya namanya. Nah, kita bisa ngeset nama thread itu menggunakan void set name juga atau tadi langsung aja di konstruktornya ya biar lebih mudah, lebih sekali aja dieksekusinya. Lalu ada get priority untuk melihat prioritasnya dan ada is alive untuk melihat apakah thread itu masih berjalan atau tidak. Masih banyak ya thread fungsi thread method ini yang ada pada class thread. Di mana class thread itu ada di java.lang. Ya, jadi teman-teman bisa lihat java.lang dalam IDE-nya, IDE Java IDE-nya bisa dilihat apa saja metode yang bisa kita pakai untuk mengeksekusi thread di java.lang tersebut. Nah, ini contohnya thread. Di sini kita membuat thread menggunakan GUI. Jadi yang pertama itu kita ya biasa import swing, import awt. Kita mau bikin countdown ya, countdown GUI, extend JFrame. Artinya countdown GUI ini akan membuat suatu tampilan ya menggunakan JFrame. Ada labelnya, kemudian dipanggil konstruktornya, lalu dibuatlah label yang isinya start count. Jadi ada start count-nya. Kemudian dia ada metode untuk menambahkan beberapa item ya, beberapa item dari objek swing-nya di sini dikirim ke dalam frame. Di sini ada menggunakan order layout di sebelah west. Kemudian dalam konten itu dikasih label yang tadi ya, head label yang tadi yang di atas ini. Kemudian di set size 300 dan set visible true. Nah, jadi ketika countdown GUI ini dieksekusi nanti akan ada frame kotak gitu ya di sebelah west di mana di situ ada label, di mana label itu akan ditampilkan sesuatu ya. Tapi tampilan pertamanya adalah start count. Nah, ketika void start count dijalankan, jadi masih di countdown GUI, jadi kita akan mencoba di sini menghitung ya. Nah, thread itu untuk melihat status dan manggil metodenya thread itu di dalam try catch ya. Jadi di sini kita akan menghitung ya, start count ada program kecil ya, mulai dari 1 sampai dengan 10 dan seterusnya. I min min artinya dihitung dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya. Dimana nanti slipnya 1 detik. Jadi ini slip itu satuannya millisecond ya, 1000 millisecond itu adalah 1 detik. Kemudian label set text, jadi set text labelnya itu akan muncul i plus spasi. Jadi dia akan muncul start count 10, 9, 8, 7 dan seterusnya. Ya, apabila ini udah selesai maka dia akan sleep dulu 1 detik ya. Alih-alih mengeluarkan nilai 0 dia bilang countdown complete lalu sleep lagi. Nah, ketika thread ini dieksekusi karena dia melibatkan stream maka dia pakai try catch dan dia pakai interrupted exception ya, karena memang kalau threadnya bertabrakan, nah itu akan keluar interrupted exception, dan apabila thread itu diinterrupt atau dihentikan atau dihalangi dalam kode kita atau dalam eksekusinya, maka dia akan mengeluarkan exception. Artinya programnya tidak akan keluar atau error, dia tetap akan melanjutkan, tapi di threadnya aja yang akan muncul sesuatu ya. Kemudian kita akan melihat thread yang mana yang sedang berjalan menggunakan thread.currentThread.toString kita set di labelnya.
Nah, di sini kita eksekusi ya, di sini public static void main-nya ya countdown GUI, CDG countdown GUI dan seterusnya, cdg.startCount. Ya, jadi dia akan menghitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dan seterusnya. Tapi yang dieksekusi tadi adalah satu thread ya, karena thread yang dimaksud di atas itu adalah main thread. Karena thread-nya itu tidak merujuk ke kelas thread yang tertentu, tapi merujuknya ke main thread ya, karena dia static. Jadi kalau kita pakai static, misalnya thread.sleep, artinya thread static yang dimaksud itu adalah main thread. Kecuali kita bikin thread, misalnya thread 1 sama dengan new thread. Nah, t1.sleep. Nah, berarti thread T1. Nah, kalau kita mau eksekusi thread T1, artinya kita harus bikin suatu kelas di mana kelas itu extend thread atau implement runnable, di mana dua-duanya punya void run untuk menjalankan threadnya. Tapi kalau tidak, ya kita langsung pakai static kelasnya thread, maka yang dimaksudkan dengan thread itu adalah main thread. Ya, sekali lagi main program, main thread. Nah, tadi udah ada dua ya, menurunkan kelas thread dan mengimplementasikan interface runnable. Nah, kalau kita mau bikin thread seperti ini, kalau tadi main program biasa gitu ya. Nah, ditambahin thread karena memang sejatinya main program itu adalah thread di Java. Nah, di sini kita punya kelas yang namanya print name thread, extend thread. Karena dia java.lang, maka tidak perlu dipanggil lagi gitu ya, otomatis import. Lalu di sini ada metode yang namanya print name thread, ya, string name, super name, lalu di sini ada start. Ya. Nah, lalu di bawahnya adalah public void run. Nah, metode run inilah yang akan dieksekusi ketika thread-nya di start. Apa yang akan dieksekusi? Name-nya dari print name thread ini konstruktor ya. Diisi string di name, diisi get name, nanti ada metode get name-nya di bawah. Ya, lalu ada menghitung for i 0 sampai dengan i kurang dari 100 system.out.print name. Jadi akan ditulis name-nya ya dari 0 sampai dengan kurang dari 100 maka 99. Nah, itu adalah untuk kita menghitung itu adalah kelas print name thread yang extend thread di mana nanti thread itu akan ngeprint sesuai dengan namanya gitu ya. Lalu namanya akan disimpan dan diulangi sebanyak 100 kali. Jadi di kelas ini kalau saya isi print name thread-nya dengan string name, name-nya itu adalah A, maka A itu akan diulang sebanyak 100 kali gitu ya dalam suatu thread. Kalau saya bikin thread yang lain, tapi saya ganti nama thread-nya jadi B, maka B juga akan dieksekusi 100 kali dan seterusnya. Nah, ini main programnya. Jadi di sini saya coba bikin 4 thread. Jadi ada thread yang namanya thread A. Jadi kita namakan thread-nya dengan thread A. Bukan thread A sih sebenarnya, kita berikan thread itu dengan A, di mana A itu akan ditampilkan di layar monitor. Karena kita ingin melihat yang mana yang dieksekusi, yang mana yang lagi delay, yang mana yang lagi menunggu dan lain-lain. Lalu kita eksekusi juga thread yang baru ya, yaitu B, lalu yang satunya C, yang satunya D. Artinya di sini saya punya 4 thread yang dieksekusi dari 4 objek thread ya, yang dieksekusi dari kelas print name thread ini. Nah, kalau saya tidak lakukan secara sekuensial, maka kalau saya tidak bikin thread maksudnya, artinya A, B, C, dan D ini tidak pakai thread, maka A ini tentu akan muncul 100 kali, 100 kali dulu muncul, kemudian udah selesai, lalu akan mengeksekusi B, B akan muncul 100 kali, selesai, C muncul 100 kali, selesai, lalu D muncul 100 kali, selesai. Maka ada 400 A di awal, ya. Pertama itu muncul A sebanyak 100, kedua itu muncul B sebanyak 100, ketiga muncul C sebanyak 100, dan D sebanyak 100 apabila saya tidak gunakan thread. Tapi kalau saya gunakan thread,
Saya nggak tahu apakah A dulu yang dieksekusi, apakah B dulu, apakah C dulu, apakah D dulu, karena eksekusi A, B, C, dan D ini dilakukan secara paralel, gitu ya. Nah, jadi saya eksekusi itu nanti, gitu ya. Sehingga jadinya akan seperti ini. Atau cara eksekusinya bisa dengan kayak gini ya, new print name thread aja, gitu ya. Atau dengan cara yang di atas itu sama aja. Nah, ternyata hasilnya itu A dulu dieksekusi, ya. Belum sampai 100 ternyata B, habis itu C, habis itu D, habis itu A sekali, B, C, D, A, B, C, D, dan seterusnya, gitu ya. Nah, kebetulan ini mungkin masih terurut, gitu ya. Nah, ini masih terurut, ya. Dalam satu kondisi, karena memang cuman satu yang dieksekusi ya. Ini mungkin kalau C-nya saya beri nama cicak gitu ya, karena cicak itu eksekusinya lebih lama, karena jumlah stringnya lebih banyak, bisa jadi cicak duluan, atau cicak paling terakhir, D duluan baru cicak gitu ya. Nah, artinya ini adalah A yang pertama ini bisa jadi A dari thread A gitu ya. Kemudian B itu thread dari yang satu lagi, C itu thread yang satu lagi dan seterusnya. Jadi dia tidak akan muncul secara bersamaan. Nah, apabila saya eksekusi lagi gitu ya, eksekusi yang baru, maka bisa jadi B dulu yang muncul, baru C, baru D dan seterusnya. Jadi ini adalah eksekusi yang pertama, saya eksekusi lagi mungkin hasilnya bisa berbeda karena thread itu nanti akan berjalan secara default itu asinkronus. Ya, mungkin ini karena sama-sama string, sama-sama satu karakter, maka waktunya itu sama gitu ya. Sehingga dia terlihat sekuensial A B C D A B C D gitu ya. Tapi kalau eksekusinya beda dan waktunya juga beda, penyimpanan variabelnya juga beda, itu bisa jadi thread 2 dulu selesai baru thread yang pertama gitu ya. Jadi bisa jadi B dulu yang selesai baru A selesai, atau D dulu yang selesai baru C selesai, dan lain seterusnya, karena dia memang secara default thread itu adalah asinkronus. Nah, kalau kita lakukan dengan cara implement runnable, maka caranya sama aja gitu ya. Jadi sama aja. Jadi tadi extend thread tinggal implement runnable. Nah, void run-nya dan lain-lainnya itu sama. Ya. Nah, jadi sama seperti ini. Ya, hanya diganti runnable-nya. Nah, kemudian di sini tambahan di sini ya dibuat thread-nya. Kemudian di sini run-nya sama aja, nanti eksekusinya sama aja gitu ya. Dengan cara yang sama seperti ini. Nah, apa bedanya extend dan implement? Tadi saya udah jelasin. Kalau extend itu berarti kelas yang di-extendkan dengan thread nggak bisa diturunin lagi. Tapi kalau kelas yang diimplementkan dengan runnable itu bisa kita implementasi bahkan di turunannya, bahkan di anak-anaknya, gitu ya. Oke, ini apa nih? Method join. Oh, join ini berarti ingin menyelesaikan thread. Jadi ini adalah metode yang dipakai untuk menyelesaikan suatu thread. Ya, misalnya di baris pertama saya eksekusi threadnya. Misalnya eksekusi thread itu 5 detik. Lalu di bawahnya saya panggil thread.join. Maka thread itu nanti akan menunggu dulu diselesaikan, baru dieksekusi baris yang selanjutnya. Jadi kalau saya punya, misal saya punya seperti ini gitu ya. Teks nih gitu ya. Di sini saya punya thread misalnya. Thread dot start. Nah, yang saya start ini implement runnable misalnya. Yang di start itu kelas yang namanya print. Nah, misalnya. Di sini nanti thread.join. Nah, nama metode ya. Nanti di bawahnya misalnya system.out.print. Misal di sini eksekusi selesai. Nah, ini contoh gitu ya. Nah, kalau saya pakai join, maka thread ini akan menunggu selesai dulu, baru system.out.print ini dieksekusi. Tapi kalau join ini saya hapus gitu ya, dalam main programnya, misalnya menjalankan thread ini butuh waktu 5 detik.
Maka sebelum thread ini selesai, sistem .out.print ini udah tampil di monitor, yaitu eksekusi selesai. Padahal threadnya masih berjalan. Nah, tapi kalau saya terapkan join setelah eksekusi thread, maka thread itu akan ditunggu dulu selesai, baru menjalankan baris program yang berikutnya. Itu adalah metode join dalam suatu thread. Nah, ini metode join ya. Jadi kalau kayak tadi, ini programnya sama nih misalnya ya dengan yang tadi. Print A, print B, print C, print D. Itu saya join ya pnt1.thread.join ya. Nah, kalau saya join maka yang pnt1 itu kan dari print thread A ya. Pnt1 itu adalah thread yang mengeksekusi kelas print name thread. Yang dieksekusi itu adalah method run-nya di mana dinamakan dengan A. Maka yang keluar tadi bukan yang kayak tadi tapi akan satu-satu gitu ya, sama seperti tanpa thread. Jadi yang pertama A dulu 100 biji, ya, kemudian B 100, kemudian C 100, kemudian D 100. Jadi dia akan sekuensial karena metode join itu dia akan menunggu ya menunggu thread itu selesai dieksekusi baru mengeksekusi baris selanjutnya. Nah, karena setiap baris ini adalah thread, maka dia akan saling menunggu threadnya. Nah, itu artinya threadnya jadi synchronize ya, jadi sinkronisasi. Jadi tidak asinkron lagi. Nah, mengapa kita gunakan asinkron? Mengapa kita gunakan synchronous thread? Karena bisa jadi ada thread yang membutuhkan resource dari luar. Artinya di sini misalnya dieksekusi dulu nih, ya. Ini thread nih, ini saya punya dua thread. Thread ini dieksekusi dulu sampai sini. Dia nunggu dulu misalnya. Thread ini dieksekusi sampai sini. Nah, kemudian hasil dari yang di sini dipakai oleh thread yang ini. Jadi ini masuk sini. Nah, kemudian ini dilanjutin, ini juga dilanjutin. Maka dia butuh synchronize ya. Bisa jadi synchronize-nya itu tidak harus di awal dan di akhir tapi di tengah-tengah. Sehingga kita butuh untuk mensinkronisasikan dua thread. Ya, karena thread itu sejatinya kalau tidak disinkronisasikan dia akan berjalan sendiri-sendiri antara thread satu dengan thread yang lain. Ya, jadi contohnya di sini permasalahan produser sama konsumer. Nah, itu kita butuh sinkronisasi. Jadi produser ngomong apa, konsumer nerima apa. Jadi satu-satu. Beda dengan implementasi yang chatting tadi. Kalau chatting itu asinkronus, kita bisa ngirim dan menerima dalam waktu secara bersamaan. Nah, ini kalau tidak disinkronisasi ya. Saya punya kelas toString, di sini static void print dan seterusnya. Ya akan ngeprint ya string 1 dan string 2. Jadi yang pertama sistem akan ngeprint string 1, sistem print string 1 ditampilin. Kemudian sleep 500 0,5 detik. Kemudian baris berikutnya dia akan eksekusi string yang kedua. Nah, di sini ada print string thread implement runnable. Jadi saya punya metode kelas yang namanya print string thread di mana itu akan dieksekusi ke dalam thread. Yang dieksekusi adalah public void run-nya, yaitu toString.print. Nah, ternyata dalam konstruktornya si print string thread ini butuh dua buah string. Ya, di mana nanti string 1 dan string 2 itu diisi dari konstruktornya. Kemudian dieksekusi threadnya, di sini ada thread.start untuk menjalankan threadnya yang nanti akan kita panggil juga itu dalam main program. Kemudian di sini ada run-nya, ya public void run, ada toString.print str1 dan str2 ya. ToString itu yang ini tadi. Dia cuma nampilin doang string 1, delay ya 0,5 second, kemudian munculin string yang kedua. Nah, misalnya di sini public static void main string args. New print thread hello, there. Thread yang pertama itu tulisannya hello, there. Ada dua ya, hello dan there. String kedua tulisannya how are sama you. String yang ketiga tulisannya adalah thank you dan very much. Ada tiga thread di mana masing-masing thread itu ya
mengeksekusi string pertama dulu, delay 0,5 detik dulu, baru mengeksekusi string yang kedua. Nah, kalau kita tidak sinkronisasi, bisa jadi hasilnya gini, waktu kita eksekusi. Dia pertama tulis hello, habis itu how are, ya hello dari thread yang pertama, lalu how are dari thread yang kedua. Kemudian ada thank you dari thread yang ketiga, ya. Lalu kemudian baru there, baru you, baru very much, gitu ya. Ini contoh hasil, salah satunya aja, gitu ya. Bisa jadi memang yang dieksekusi dulu itu adalah how are dulu, baru hello, baru thank you. Tergantung kondisi dari CPU kita, gitu ya. Nah, itu kalau dia tidak disinkronisasi. Jadi kan ada delay ya antar string. Nah, kita butuh sinkronisasi agar tulisannya ya hello there, how are you, thank you very much gitu ya. Jadi setiap thread ini akan dieksekusi secara independen dan thread yang berikutnya akan menunggu hasil yang pertama tadi selesai dulu baru dieksekusi di thread yang berikutnya. Nah, itu contoh yang eh, tidak disinkronisasi atau diasinkronus ya. Tapi ini adalah contoh yang mungkin eh, eh, disinkronisasi ya. Oh, kalau yang di sini yang tidak disinkronisasi artinya ini adalah contoh yang asinkronus. Tapi yang diinginkan kalau misalnya asinkronus yang seperti tadi gitu ya, hasil yang diinginkan adalah hello there, how are you, sama thank you very much. Jadi sinkronisasi itu apa? Mengunci objeknya agar objek itu dieksekusi dulu sampai dengan selesai baru mengeksekusi objek yang lain. Nah, mengunci objek kita bisa gunakan metode synchronize atau salah satunya dengan join tadi ya. Dengan cara join itu sebenarnya kita bisa lakukan sinkronisasi juga. Atau kita juga bisa melakukan sinkronisasi dengan metode yang namanya synchronize. Di mana synchronize objek artinya objek ini adalah objek si thread-nya. Nah, caranya gimana? Seperti ini ya. Class to string. Synchronize static void print. Jadi print ini itu adalah synchronize. Yang nanti munculin string 1, munculin string delay dulu 5 detik, 0,5 detik maka muncul string 2. Nah, sisanya sama ya, cuman diganti atau ditambahkan synchronize aja dari objeknya. Jadi ketika print ya, print ini dieksekusi di dalam di sini gitu ya, maka dia akan menyelesaikan thread itu dulu. Sama tadi ya, misalnya hello there, how are you, sama thank you very much. Kalau ada synchronize-nya dia kayak ini ya, hello there, how are you, dan thank you very much. Karena dengan adanya synchronize, saat objek toString ini dipanggil dan dipanggilnya itu melalui void sprint, maka apapun yang ada di void sprint ini akan dieksekusi sampai dengan selesai dulu. Ya, jadi thread yang mengeksekusi print ini akan ditunggu selesai dulu, baru mengerjakan thread yang lain. Nah, gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak, misalnya dieksekusi bukan print ya nggak ngaruh ya synchronize ini. Karena ini letaknya adalah di void print. Kalau saya bikin void yang lain, sementara nanti yang saya eksekusi itu tidak pernah memanggil print, nah ini kan di run-nya manggil print ya. Maka kalau di sini saya ganti dengan metode lain, maka dia tidak sinkronis ya, tergantung metode yang diletakkan tadi ada di mana. Nah, atau ada cara sinkronis yang lain di sini gitu ya, dengan cara di run-nya adalah synchronize TS. TS itu adalah toString. Ya, toString di sini adalah objek dari metode toString-nya. Nah, kalau kita eksekusi dari objeknya langsung, jadi metode apapun yang dieksekusi dari toString itu semua akan disinkroniskan di sini. Ya. Nah, di sini yang dipanggil synchronize adalah ts.print. Jadi print yang akan terjadi synchronize. Bedanya itu doang ya di dalam run-nya. Jadi tadi kalau di void run-nya langsung dipanggil toString.print-nya. Ya, kalau dengan cara sinkronis yang kedua, berarti kita bikin objek sinkronisnya dulu atau TS-nya, bikin objek toString-nya dulu, kita lakukan secara sinkronis dan baru dipanggil print-nya di sini. Ya, caranya sama nanti, ya hasilnya sama. Nah, di sini ada beberapa metode juga gitu ya, terkait dengan apa?
komunikasi antar thread yang dieksekusi. Ada method wait ini untuk menunggu, ada notify itu untuk memanggil method wait dari objek yang sama, dan ada notify all untuk membangun semua objek yang terkait dengan method wait dari objek yang sama. Jadi dikasih notify lah di situ. Nah, contohnya ini gitu ya. Ini adalah contoh kasus customer sama produser lah, ya, produser customer. Nah, misalnya di sini saya punya kelas share data. Integer data adalah atributnya, lalu saya punya method set itu secara sinkronis. Set itu akan mengenerate value aja, gitu ya, di mana value itu diambil dari method setnya. Jadi kalau saya set 5, maka akan generate 5. Kalau get, maka akan print ya, menampilkan 5, udah aja gitu ya, atau mengisi data itu, eh, bukan mengisi ya, set mengisi, kalau get itu menampilkan datanya dengan 5. Nah, di sini saya punya kelas producer implement runnable, di mana saya bikin objek SD di sini, share data. Jadi di share data ini saya akan punya metode set sama get ya, di mana set dan get itu adalah synchronize. Lalu saya buat ya producer di mana parameter inputnya adalah share data yang tadi, ya saya isi, lalu saya buat producer itu adalah thread di sini. Nah, yang akan saya isi itu apa? Ya, saya akan generate nilai berapa? Saya akan generate nilai random aja di sini. Jadi dari 1 sampai dengan 10 saya dari 1 kurang dari 10, dari 0 sampai dengan 9 ya saya set nilai random aja. Ya, itu adalah produser. Kalau customer saya ingin nampilin ya atau nge-get ya. Jadi produser set nilai, customer get. Artinya misalnya produser bilang 5, customer nampilin 5. Produser bilang 7, customer nampilin 7. Jadi intinya seperti itu ya, simple aja ini. Kemudian saya eksekusi karena nilainya itu di set dulu oleh produser dan di get atau dibaca oleh customer, maka saya bikinlah seperti ini. Nah, ini contohnya. Jadi tadi itu contoh untuk apa? Contoh produser customer ya. Nah, tapi ini kita bisa lihat set itu dipanggil oleh produser ya, get itu dipanggil oleh customer. Kemudian dua-duanya dieksekusi di thread yang berbeda. Satu dieksekusi di thread produser, ini customer juga punya thread ya. Yang satu dieksekusi di thread customer, maka yang akan dibaca itu jadinya random. Karena fungsi sinkronize-nya jadi nggak jalan. Gitu ya. Produser generate 8, ya, dibacanya 35. Kan nggak, ini beda-beda jadi ya. Ya. Terus ini ke bawah, bukan ke samping, ini ke bawah, salah. Jadi produser generate 8. Terus produser generate lagi 45. Produser generate lagi 52. Produser generate lagi 65. Baru konsumennya bilang, oh iya 65. Nah, yang di atas ini kemana aja nih konsumennya? Nah, konsumen itu belum eksekusi. Ya, belum mengeksekusi. Yang bawahnya generate 23, baca 23, generate 49, baca 49, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi dia masih belum sinkronisasi yang dengan benar. Nah, biar sinkronisasinya benar, maka di sini ada method wait. Ya, method karena antar dua thread itu harus berkomunikasi. Kan tadi kita ngomongin method yang ini nih. Nah, method wait. Ya, method untuk komunikasi antar thread. Kalau kita mau komunikasi antar thread, maka kita tambahin method wait di sini. Nah, kalau sudah ada wait-nya, maka kita tampilkan notify-nya di sini. Ya, di generate value, setelah itu kita notify. Nah, baru dia akan synchronize ya. Jadi generate 76 baca 76, generate 25 baca 25. Jadi produser ngeset 76 dibacanya 76 oleh konsumen dan seterusnya. Jadi dia akan jadi synchronize karena dua thread itu saling berbicara lah atau berkomunikasi. Baik, untuk materi thread mungkin sampai di situ aja.
Nah, thread itu sebenarnya ada dua ya, ada paralel, execution, dan concurrency. Dan memang dua-duanya thread itu. Jadi thread itu adalah concurrency dan paralel. Yang dijelaskan tadi ada synchronize, ada asynchronous, itu adalah thread paralel. Nah, kalau thread yang dibuat secara concurrency itu seperti apa? Concurrency itu biasanya satu kali thread itu bisa bergantian mengeksekusi program yang lain. Ya. Nah, ini sebenarnya masuknya ke MOTD, tapi karena kita lakukan secara asinkronus, MOTD-nya ditiadakan, tapi tetap teman-teman pelajari ya thread yang berlaku secara concurrent. Kalau tadi berlakunya secara paralel, gitu ya. Jadi yang dipelajari sendiri di rumah adalah thread yang berlaku secara concurrent. Baik, itu saja mungkin materi tentang thread ya. Semoga dapat dimengerti. Nanti slide-nya diberikan, silakan di copy paste contoh program yang tadi dan cobain sendiri gitu ya. Di praktikum terakhir juga akan ada materi tentang thread. Terima kasih telah mendengarkan video ini. Itu saja dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.